dan juga sudah ditempatkan dalam sila pertama Pancasila pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ada banyak yang belum mengenal sosok Tuhan Yang Maha Esa, dan kita perlu pikirkan, apakah Tuhan Yang Maha Esa itu sekedar reka-rekaan para proklamator pada masa itu? Apakah itu hanya suatu reka-rekaan yang tanpa makna yang penting? Apakah Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sekelas dengan Nyi Roro Kidul, sesembahan atau ilah di pantai selatan Pulau Jawa? Ataukah Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sekelas dengan Dewata, sesembahan orang Batak, atau Brahmatua, sesembahan orang Toraja, atau Lowalangi, sesembahan orang Nias, atau Opowana Atas, sesembahan orang Minahasa, atau ada sosok lain yang daripada yang saya sebutkan tadi? Mari kita menyimak pemaparan selanjutnya. Pertanyaan yang mendasar, sahkah Tuhan Yang Maha Esa dimintai pertolongan melalui doa-doa oleh warga NKRI? Filipi pasal 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh juga pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengerti Alkitab, tetapi lebih dalam daripada itu, lebih tinggi daripada itu. Kita harus mengerti juga pikiran Tuhan. Dan pikiran Tuhan termasuk yang diselusupkannya ke dalam pikiran manusia, termasuk yang diselusupkannya ke dalam pikiran leluhur kita. Maka kita akan melakukannya dengan analisa tentang ilah-ilah. Perlu saya sampaikan, saudara, kalau kita sebutkan ilah, berarti itu sesembahan. Kalau kita sebutkan ilah, bisa berarti Nyi Roro Kidul, bisa berarti Dewata, bisa berarti Tuhan Yesus, Yahweh, dan sebagainya. Itu pengertian yang umum. Nah, paparan ini melakukan analisa tentang ilah-ilah agama Ali, tentang penguasaan dan kekuasaan masing-masing ilah itu, sehingga dapat kita perbandingkan. Kalau kita bisa bandingkan dengan prestasi Tuhan Yang Maha Esa, juga dibandingkan dengan ilah lain di kawasan lain yang setara. Misalnya ilah di Jazirah Arabia, itu kan menjadi bahan pembentuk kerap dalam kesempatan ini. Mari kita lihat relasi atau interaksi antara ilah dan umat. Sesembahan dengan umat ada interaksinya, ada relasinya. Yang pertama, ilah itu dominan atas umat, bukan sebaliknya. Umat tidak bisa dominan terhadap ilah. Karena ilah itu adalah sosok yang lebih berkuasa dari manusia. Dia adalah di alam roh, tidak kasat mata, dan di antara ilah-ilah itu ada juga derajat-derajat yang berbeda. Nah, tabiat ilah itu pasti mewaris pada umat. Itu relasi yang selalu pasti terjadi. Sebaliknya, tabiat umat menjadi cermin tentang tabiat ilah. Kalau kita melihat umat itu bengis, kita bisa perkirakan bahwa ilah yang disembah adalah bengis. Kenapa? Karena kebengisan ilah itu dominan atas umat. Itu interrelasinya antara ilah dan umat, dan ilah dan umat itu melakukan simbiose. Artinya apa? Saling memberi, saling menerima. Simbiose umat dengan ilah digambarkan dengan umat itu menyembah atau memuliakan ilah, bahkan menjunjung ilah, memberi sesajian untuk ilah. Itu sangat biasa kita lihat di berbagai daerah di seluruh muka bumi. Sementara ilah itu memberkati umat. Jadi ada timbal baliknya. Umat menyembah ilah, ilah memberkati umat. Bukan hanya memberkati, melindungi juga, mensponsori juga umat. Itulah simbiosenya umat dan ilah. Namun ada simbios yang ganjil, saudaraku. Ada ketikanya umat menyampaikan persembahan karena takut, bukan karena memuliakan. Takut dimurkai oleh ilah. Itu terjadi di salah satu sekte Hindu
Itu banyak terjadi di Bali sana. Kalau Anda berkunjung ke Bali, Anda akan melihat sesajen-sesajen yang dilakukan, dipersembahkan karena takut, jangan marah itu. Dan satu sosok yang jelas di dalam Hinduisme adalah Batari Durga. Itu sosok yang kejam yang sangat ditakuti oleh warga Hindu. Jadi ini simbiose yang ganjil. Berbeda dengan simbiose yang saya ucapkan. Kita lanjutkan. Sekarang kita menyempit melihat simbiose antara bangsa penakluk dengan ilah yang dia sembah. Ilahnya bangsa penakluk mampu menanamkan ekspansionisme ke dalam diri umat beragama. Ya, sehingga umat beragama itu bisa dikendalikan untuk berekspansi. Dalam istilah Alkitabnya menginjil, dalam istilah Qur'annya berdakwah, dengan segala macam istilah yang lain. Itu sama saja. Dan dalam keadaan itulah ilah itu menggerakkan umat untuk menyebarkan agama. Bahkan dalam penyebaran agama itu bisa terjadi yang digerakkan oleh ilah itu adalah bangsa penakluk yang menjelajahi bumi, menaklukkan bagian-bagian bumi, mengajarkan agama dan iman. Bangsa penakluk Spanyol misalnya sudah menjelajahi seluruh benua Amerika, dan seluruh Amerika Selatan sudah memeluk agama Katolik. Bangsa Arab menjelajahi ke arah barat sampai pernah menduduki Spanyol, Cordoba, ke selatan, ke Afrika, arah barat, sampai menduduki seluruh Afrika Utara. Semuanya menjadi beragama Islam. Lalu bangsa dari Hindustan menyebarkan agama Hindu dengan keserupaan. Yang sangat terkenal adalah Genghis Khan. Dari Mongol dia berangkat ke arah utara, ke arah Rusia, menjelajahi seluruh padang tundra Siberia, menaklukkan semua suku-suku bangsa di sana, menaklukkan pemerintahannya. Terbentur dia dengan pegunungan Ural di Rusia bagian barat. Terpaksa dia belok ke selatan sampai dia pernah menduduki Cekoslovakia. Tahun 1980 waktu saya sekolah di Amerika, saya bertemu dengan seorang dosen, Profesor Zeiner. Dia mengaku saya keturunan Mongol, tapi kebangsanya Cekoslovakia. Nah, itulah contohnya bagaimana itu bisa menjelajahi seluruh bumi, menaklukkan bagian-bagian bumi, agama-agama dan imannya, dan terjadilah saling memberi. Ilah itu memperoleh umat baru. Tadi bangsa Spanyol, Kekatolikan hanya di Eropa, sekarang meliputi seluruh Amerika Selatan. Berarti apa? Kemuliaan ilahnya bertambah. Sebaliknya umat bangsa penakluk itu dia memperoleh area baru, kekuasaan baru, dia memperoleh harta jarahan, dia memperoleh budak-budak, bahkan memperoleh serdadu baru untuk menambah jumlah serdadunya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Genghis Khan. Setiap bangsa atau suku bangsa yang dia taklukkan, dia memperoleh ini semua dan serdadu yang baru. Orang yang dia taklukkan itu disuruh pilih. Kamu jadi serdadu saya ya, atau kamu mati. Ya, daripada dimatikan seketika, lebih baik jadi serdadu. Itulah ceritanya sehingga Genghis Khan bangsa itu bisa menjelajah dari Mongolia ke arah barat laut, terus ke barat, terus sampai karena terbentur oleh pegunungan Ural, terpaksa belok ke selatan. Dahsyat sekali penaklukan. Lanjut. Lanjut. Mari kita pikirkan, apakah yang Maha Kuasa membangun agama? Apakah yang Maha Kuasa peduli tentang agama? Mari datanglah dengan logikanya. Kalau agama X aku bangun, kata yang Maha Kuasa, tentu kujadikan agama X itu meliputi seluruh bumi. Fakta, tidak ada agama sekarang yang meliputi seluruh bumi.
hanya bagian-bagian bumi. Pemikiran kedua, kalau yang Maha Kuasa membangun agama X, tentu agama itu akan meliputi seluruh bumi, termasuk NKRI. Fakta, sampai saat ini NKRI bukan negara agama. Berarti yang Maha Kuasa membangun agama X itu konsep yang tidak benar, alias palsu. Datang sekarang kebenaran yang hakiki. Datang sekarang seruan dari alam roh, alam gaib, dari jarak yang sangat jauh, dari yang Maha Kuasa. Dia berseru dari sana, tempat yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita, ada di luar ruang dan waktu. Dia katakan, aku hadir di sorga, aku berada di luar ruang dan waktu. Seruannya lagi, aku sendirian di sini, maka aku tidak butuh nama. Nama itu buat utusanku saja yang manusia. Aku tidak pakai kalender manusia. Jadi aku tidak merestui hari-hari ibadah. Tidak Sabtu, tidak Minggu, tidak Jumat. Setiap hari adalah hari ibadah. Dan aku tidak menetapkan sesuatu tanah suci. Tidak menetapkan hari suci. Tidak menetapkan bangunan suci apapun juga. Ini kebenaran hakiki yang pasti ditantang oleh semua orang pemeluk agama yang dia peluk secara fanatik. Inilah dari yang Maha Kuasa, yang di luar, dia hadir di surga, di luar ruang dan waktu, di luar agama-agama, karena semua agama berada di dalam ruang dan waktu. Logika yang sederhana. Kita lanjutkan. Sesudah terjadi penyebaran agama-agama yang sebagian besarnya dilakukan oleh bangsa-bangsa penakluk yang ditunggangi oleh ilah masing-masing, maka kondisi di muka bumi sekarang susunan agama-agama sebagai yang saya gambarkan. Ada ilah Kristen yang meliputi 33,5% umat manusia. Ada ilah Islam yang meliputi 24,2% umat manusia. Ada ilah Hindu yang meliputi 15% manusia. Buddha 7 atau 8%. Lain-lain 16%. Termasuk komunisme, ateis ada di sini semua. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa liputan kekuasaan sesuatu agama tidak tergantung daripada berapa usianya agama itu. Perkara usia yang paling lama, banyak usianya adalah Hindu. 2.600 tahun lebih. Lalu Buddha. Lalu Kristen, 2000 tahun. Islam, baru 15 abad. Tapi sepertinya sudah memacu. Lagi-lagi dari sini kita bisa melihat bahwa yang Maha Kuasa ada di luar ini semua. Kalau yang Maha Kuasa itu menetapkan agama X sebagai agama yang disponsori, maka agama X di sini harus berbunyi 100%. Inilah empat ilah terbesar yang paling berkuasa dan penguasanya paling luas. Apakah ilah yang Maha Kuasa itu mensponsori agama terbesar? Apakah Anda mau katakan yang Maha Kuasa itu ditegakkan oleh orang menegakkan agama Kristen? Anda salah. Kita akan melihat lebih jauh lagi. Dan nyatanya NKRI sampai hari ini bukan sesuatu negara agama. Boleh saja Kristen itu mayoritas. Boleh saja Kristen itu sudah meliputi Eropa, Amerika Utara, benua Australia, Afrika Selatan. Tidak. Itu tidak bisa dijadikan bukti atau evidence bahwa Allah itu bersemayam di sini. Bahwa yang Maha Kuasa itu bersemayam. Yang di sini, tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini. Mari kita masuk ke dalam kebenaran logik yang sangat sederhana ini. Nah, sekarang kita bergerak ke arah lebih nyempit lagi. Ada siapa di Nusantara? Kalau kita mengamati yang di Nusantara, kita harus mengamati sejak awalnya, sejak masa prasejarah, sebelum ada catatan sejarah. Jadi jangan diukur dengan bahwa prasejarah itu waktu Hinduisme, sebelum Hinduisme, waktu ada agama suku, sebelum agama suku.
pada masa sebelum ada catatan. Masa itu seluruh warga Nusantara hidup tabiat damai, gotong royong, keterbukaan terhadap bangsa pendatang pun. Tidak pernah terjadi perang antar suku, karena cinta damai. Dan kalaupun terjadi perang antar suku yang namanya Madura melawan Dayak, itu bukan perang antar suku, itu berlandaskan agama. Nah, sampai begitu rupa wataknya, tabiatnya warga Nusantara. Ini tabiat yang bagus, saudara. Siapa atau apa yang mengayomi, mendidik umat di Nusantara sampai begitu? Itu harus kita pikirkan. Dan ini sifat-sifat ini masih bisa kelihatan pada suku-suku yang primitif pada saat ini. Kalau Anda mau berkunjung misalnya ke kerajaan Boti di timur sana, mereka masih hidup dalam sikap yang begitu. Cinta damai, bergotong royong, keterbukaan terhadap bangsa pendatang. Itu suku Boti. Anda masih bisa melihat di Banten Selatan atau orang Samin. Jadi itu peninggalannya tabiat warga Nusantara pada masa prasejarah. Dan sampai hari ini, suku yang di Boti sana, kerajaan yang di Boti sana, menolak modernisasi, menolak mau dibangun ini itu, menolak. Karena mereka tahu, itu akan mengacaukan kehidupan harmonis mereka dengan alam. Mari kita lanjutkan. Dengan pertanyaan, siapa yang mengayomi bangsa-bangsa di Nusantara sampai begini bagus wataknya? Sementara kalau kita lihat bangsa-bangsa, suku-suku bangsa sekarang di NKRI, sudah jarang watak yang bagus begitu. Yang kita lihat pada masa kini apa? Pertikaian, perpecahan, apalagi perpecahan digerakkan oleh politik. Mari kita lanjutkan latihan berikut. Ada apa atau siapa di Nusantara? Bangsa-bangsa penakluk menjelajahi Nusantara. Mereka masing-masing menjunjung ilah agama masing-masing. Lalu bangsa penakluk itu hanya mampu menguasai bagian-bagian Nusantara. Sehingga muncullah bagian-bagian yang khas dengan agama yang khas. Di Tapanuli, satu suku di sana, agamanya khas Kristen. Di Minahasa, agamanya khas Protestan. Di Melayu sana agamanya khas Islam. Selalu muncul sikap gejala-gejala yang begini. Bagian dari Nusantara memeluk agama yang khas di bagian itu. Di bagian lain-lain lagi. Dan suku-suku bangsanya khas. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada Buddha, dan sebagainya. Tidak ada ilah yang mampu mendirikan negara agama di atas Nusantara. Tidak ada bangsa penakluk yang mampu mendirikan negara agama di atas Nusantara. Walaupun mereka mencoba, sampai hari ini masih gagal. Muncul lagi pertanyaan, apa atau siapa yang menghambat bangsa-bangsa penakluk itu? Dan bagaimana caranya dia menghambat bangsa-bangsa penakluk yang bersenjatakan sangat mutakhir, mengalahkan suku-suku bangsa Indonesia yang masih primitif? Logika kita harus jalan. Inilah gambaran di Indonesia. Apa atau siapa yang ada di Nusantara ini? Pada abad pertama sebelum Masehi sudah datang bangsa Makedonia. Mereka adalah orang-orang penyembah berhala, cucu daripada Alexander the Great, Alexander Agung. Alexander Agung tahun 300 sebelum Masehi sudah sampai menduduki Palestina, menduduki sempat menduduki Mesir sementara, tapi di Israel diduduki selama itu. Sehingga apa? Di Israel sangat dikenal itu bahasa Yunani, bahkan punya pengaruh kuat atas kita. Bahkan kita perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, bahasanya Alexander Agung. Hindustan pada abad 4 Masehi menyebarkan agama Hindu.
Mereka bergerak dari Hindustan, bergerak ke barat, terus ke barat, sampai pernah menduduki Jazirah Arab oleh Maharaja Vikram Aditya. Anda bisa periksa sejarah itu. Di Hindustan Utara berkembang agama Buddha. Itu menyebar ke arah utara lagi, ke arah Tiongkok, Mongolia dan sebagainya. Di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi sudah ada, dan menyebar ke Indonesia juga pada abad ke-8. Di Eropa abad 16 Masehi ada agama Kristen atau Katolik. Di Rusia ada abad ke-20 komunisme. Semuanya ini tidak berhasil menjadikan negara NKRI itu suatu negara agama. Ada siapa di Nusantara sehingga dihambat semua agamisasi ini. Sementara di tempat-tempat lain mereka berhasil ditaklukkan satu bangsa, dipaksa bisa jadi memeluk agama tertentu. Di Nusantara nggak bisa. Ada apa? Lihatlah, ilah-ilah ini juga menyerbu Nusantara. Ilah-ilah itu hadir di Nusantara. Berarti Nusantara ada siapa? Ada Tuhan Yang Maha Esa? Para kritikus akan mengatakan, Tuhan Yang Maha Esa itu kan baru mulai tahun 1945. Saya akan jawab, yes. Baru diperkenalkan tahun 1945. Tetapi selaku Tuhan, dia bisa saja sudah bekerja ribuan tahun yang lalu. Bahkan sejak masa prasejarah. Akibat penjelajahan bangsa asing di Nusantara. Tabiatnya tadinya jujur, cinta damai, tulus, gotong royong, terbuka terhadap bangsa pendatang. Lalu disalahgunakan. Tanah-tanah diminta makin lama makin lebar. Sehingga di Indonesia terkenal PMEO, Belanda minta tanah. Dia mintanya hanya 0,5 hektar barangkali. Meluas sampai menguasai. Nah itulah tabiat yang jujur dirusak karena kedatangan itu. Tabiatnya berubah karena harus membela diri terhadap bangsa-bangsa pendatang. Senjatanya tadinya parang hanya untuk kupas kelapa, lalu jadi untuk membunuh manusia. Tadinya hanya lembing untuk berburu babi, jadi untuk membunuh manusia. Tadinya bambu runcing hanya untuk bikin pagar kebun, menghambat babi dan hama lain. Bambu runcing jadi untuk membunuh manusia. Ada apa atau siapa di Nusantara? Tabiat kita dirusak oleh para pendatang, oleh bangsa-bangsa pendakluk yang memeluk agama masing-masing. Sekarang kita bandingkan. Ketika sesuatu bangsa dipersatukan, tadinya cerai-berai. Saya mengambil Jazirah Arabia. Saya bandingkan dengan Nusantara. Di Jazirah Arabia pada zaman itu sebelum abad ke-6 ke-7 Masehi yang ada adalah kabilah-kabilah, suku-suku masing-masing dengan ilahnya. Jadi di Jazirah Arabia itu ada banyak ilah. Masih tersisa catatan di Quran. Al-Lata, Al-Uzza, dan Manah. Itu 3 ilah dari kabilah-kabilah itu. Mereka, kabilah itu saling memerangi, saling merampok, saling menjarah, saling membunuh. Itu biasa di sana. Lalu apa? Sesudah dipersatukan oleh Muhammad, bersatu dia, jadi Arab berjaya. Bagaimana berjaya mereka? Pada masa sebelum Muhammad, mereka adalah satu nusa, satu bahasa, bukan satu bangsa, bukan satu iman. Tetapi oleh Muhammad dipersatukan. Jadilah mereka kesatuan 4 sendi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu iman. Iman Islam. Hasilnya Arab berjaya. Mereka bisa menaklukkan ke arah barat, ke Palestina, masuk ke Yunani, ke Turki, terus ke arah barat. Yang 1000 kilometer dijelajah. Itulah namanya berjaya. Bagaimana dengan Nusantara? Di Nusantara ada suku-suku bangsa, masing-masing ilah ada banyak. Ada cinta damai, betul. Ada gotong royong, betul. Ada binatang tunggal ika, betul.
Tetapi masalahnya baru kesatuan tiga sendi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Imannya belum nyatu. Imannya belum disatukan. Apalagi sudah diresmikan agama-agama di NKRI. Ada 6 agama diresmikan. Hilanglah itu wibawa ilah di Nusantara. Sehingga sampai saat ini kita belum berjaya. Baru fajar menyingsing. Kenapa saya katakan fajar menyingsing? Sudah kita diberi Presiden Jokowi, baru muncul fajar menyingsing. Saat ini NKRI sangat disegani oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan dengan tenang saja NKRI mengatakan G20 bulan September nanti kita undang 20 negara. Amerika katakan jangan diundang itu Rusia. Itu sangat jahat dengan invasi. Kita tetap mengundang Rusia. Akhirnya Amerika bilang, Ukraina juga undang. Baik. Jadi sudah menunjukkan situasi tidak bisa didikte. Bahkan tidak bisa didikte oleh negara adik kuasa semacam Amerika. Nah, kita baru fajar menyidik. Oke. Jadi itulah peranannya. Ada siapa di Nusantara? Lihatlah perbedaannya. Manusia itu dipersatukan, di Jazirah Arabia dipersatukan oleh pedang, oleh penaklukan, oleh Nabi Muhammad. Jadi pedang yang berperan di sana. Di Nusantara dipersatukan dengan apa? Sumpah Pemuda. Segala macam suku bangsa hadir, nggak ada pertikaian. Hanya beberapa hari lalu bisa damai-damai. Oke, inilah ikrar kita Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Peristiwa itu berlangsung dalam damai, tidak pakai pedang. Proklamasi kemerdekaan, pakai bambu runcing, salah. Itu adalah romantika penulis sejarah. Proklamasi ditegakkan dengan damai, dikaruniakan oleh sosok ilah yang mengayomi anak Indonesia. Proklamasi terjadi kenapa? Didorong oleh terjadinya Pearl Harbor, didorong oleh terjadinya penyerangan Jepang atas Pearl Harbor. Lalu Amerika membalas dengan bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki. Jepangnya takluk, lalu apa? Lalu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu sebetulnya masih mundur maju para proklamator itu. Antara kita ada Indonesia diproklamasikan ibarat dorongan pesta. Pemuda-pemuda itu nodok. Sekarang saja, sekarang waktunya. Itulah proklamasi. Dengan damai, nggak ada pertumpahan darah. Bagaimana penyerahan kedaulatan 29 Desember 1948 juga dengan damai, dengan kekuatan politis, tetapi tidak ada pakai pedang, tidak ada tumpah darah. Jadi sebetulnya Indonesia itu kita nggak usah bilang lagi tanah tumpah darah lah, nggak ada tumpah darah kita. Jadi itu dilakukan oleh wibawa. Yang di Jazirah Arab oleh pedang, yang di Nusantara oleh wibawa. Wibawa siapa? Siapa lagi kalau bukan ilah di Nusantara? Cinta damai. Di NKRI, di Nusantara, tidak pernah terjadi perang antar suku. Tidak pernah terjadi perang antar suku. Kalaupun ada perang kecil-kecilan aja antara keluarga. Tahun 1955 pernah perang kecil-kecilan. Karena di Menteng sana, Jalan Suwiro sekarang, Jalan Gresik, ada perebutan rumah. Manado lawan Batak. Bukan karena agama, karena rumah aja. Jadi tidak pernah ada perang antar suku. Kalaupun terjadi Dayak lawan Madura, itu adalah perang agama. Karena Dayaknya memeluk Haringan, Maduranya memeluk Islam, mereka merasa dijepit, mereka marah. Cinta damai. Setelah proklamasi NKRI, cinta damai itu meningkat wibawanya, menjadi wibawa menegakkan perdamaian.
Lihatlah, kita lihat kembali. Sumpah Pemuda dicapai secara damai, kemerdekaan diraih secara damai, kedaulatan diraih juga dengan damai secara politis. Lalu ada lagi peningkatan, ada batalion penegak perdamaian dari Indonesia, namanya kontingen Garuda. Sejak dari Kongo tahun 1956, ada kontingen Garuda 1, 2, 3, sampai sekarang ada Konga 27. Sudah ada 42 batalion langganan PBB diberangkatkan ke daerah-daerah di mana ada konflik persaudaraan, perang saudara. Ada siapa di Nusantara? Masih ragu lagi? Wibawa itu tegak terus. Pernah nonton videonya? Di mana dari batalion Indonesia itu menghadapi tank-tank Israel yang mau memasuki Palestina, mau nyerang. Dengan berani prajurit itu tanpa senjata, dia hanya angkat saja tangan. Kembali. Selesai. Tank-tank itu kembali ke Israel. Itulah yang saya katakan wibawa menegakkan perdamaian. Ada di Indonesia. Dan mari perhatikan, apakah akan ada lagi wibawa itu bekerja dalam urusan perang Rusia versus Ukraina? Kita nonton nanti. Ya. Lihatlah, semua agama atau ilah gagal di Nusantara. Bangsa dan ilah penjelajah gagal. Dikalahkan oleh insan Nusantara? Bukan. Ada yang kalah perang? Tidak. Semua bangsa-bangsa penjelajah dan penjajah itu, mereka meninggalkan Nusantara. Ada yang kena bangkrut. VOC itu karena bangkrut. Atau karena jarahannya udah berkurang. Tim-tim udah berkurang hasilnya, Portugalnya pergi, atau tukar guling daerah jajahan, atau tertolak pergi oleh wibawa. Wibawa siapa? Wibawa ilah di Nusantara. Beginilah caranya saya memperkenalkan siapa itu ilah di Nusantara. Berarti dia lebih berkuasa dari ilah-ilah agamawi yang saudara kenal. Siapa ilah di Nusantara? Dia lebih berkuasa dari Yesus. Dia lebih berkuasa dari Allah. Dia lebih berkuasa dari Yahweh dan sebagainya. Siapa? Yang Maha Kuasa. Semua upaya makar pun gagal di Nusantara. Pemberontakan PKI 1926, 1948, 1966, separatis, PRRI, Permesta, RMS, dan lain-lain, pemberontakan BI, TII, NII, politik, PKI, Masyumi, PSI, PBB, teroris, FPI, HTI, yang mau menggantikan Pancasila, semua digembosi. Serangan ekonomi moneter juga gagal. Segala percobaan meruntuhkan NKRI itu gagal. Siapa pembelaan NKRI? Saya ajak berpikir semua yang membaca tulisan itu. Saya ajak berpikir semua yang menerima paper-papernya. Kesimpulan, sudah sekian banyak berkat atau prestasi Tuhan yang Maha Esa di Nusantara. Tetapi bangsa ini belum sadar juga siapa yang sudah membela selama ribuan tahun. Maka saya simpulkan, NKRI tak akan mencapai kemakmurannya selama Tuhan yang Maha Esa masih luntang-lantung. Sehingga sananya sila pertama dari Pancasila tetap kosong. Kita hanya omdok tentang Tuhan yang Maha Esa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa belum cukup untuk menjamin kemakmuran NKRI. Satu iman pelengkapnya, tanpa menghapuskan kebebasan beragama. Karena kebebasan beragama itu hak asasi manusia. Dan dalam surat saya kepada Presiden Jokowi, saya katakan, nggak usah dihapuskan 6 agama yang sudah resmi itu, tapi dipisahkan peranannya. Pemerintah harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi umat beragama silahkan mempraktekkan syariatnya di rumah masing-masing secara pribadi, di rumah ibadah masing-masing secara hak asasi manusia. Tapi begitu ada pertemuan di lingkungan pemerintahan, harus memanggil Tuhan yang Maha Esa. Saya sampaikan kepada Presiden Jokowi dalam surat saya bulan Juni tahun 2020. Dan hasilnya adalah
12 Juni 2020 saya sampaikan surat itu dengan pertolongan Pak Anton, dengan pertolongan ajudannya Pak Jokowi, yang ajudan itu dengan gampang meletakkannya ke atas mejanya Pak Jokowi sehingga dibacanya, dan datanglah video dari Seknek tentang Pak Jokowi yang nanti mungkin kita akan putar selesai pemaparan itu. Dalam video itu Presiden bersama dengan Ibu katakan, anak-anak harus rajin berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan itu sudah menjadi sikap dari pimpinan negara. Maka saya berani menuliskan surat yang kedua kepada Menteri Agama. Dan Menteri Agama juga menyambut dengan baik, mengajak seluruh bangsa Indonesia berdoa melalui Zoom pada bulan Juni tahun 2021, 1 tahun kemudian. Bangsa ini berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, mohon supaya wabah itu dicabut atau diringankan. Dan sekarang terbukti memang wabah di Indonesia sangat kecil efeknya. Doakan saja pada bulan Agustus nanti dikatakan seluruh PPKM akan dicabut bersama sekaligus. Itulah yang sudah terjadi, itulah yang saya sampaikan. Dan apa yang harus kita perbuat sekarang? Apa yang harus kita perbuat tentang konsep Tuhan yang Maha Esa? Mari saudara-saudara yang belum pernah membaca Prajurit Kristus berdoalah. Maka saudara tidak mengerti sepenuhnya apa artinya berdoa bagi NKRI. Bahkan ada saja rekan yang menolak untuk berdoa. Biarlah mereka menolak. Berarti mereka menolak berkat. Mari sebar traktat Insan Pancasilais itu yang sudah kita cetak dalam jumlah agak 80.000 eksemplar, sudah dibagikan ke seluruh Indonesia dan masih akan dicetak lagi. Mari sebar buku kecil yang masih akan saya tuliskan tentang Tuhan yang Esa. Apa yang saya paparkan barusan akan saya tuliskan dalam satu buku kecil untuk disebarkan kepada kementerian-kementerian, ke daerah-daerah, ke pejabat-pejabat di daerah, supaya mereka menyadari betapa bodohnya bangsa kita, tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa, yang sudah begitu banyak prestasinya menolong bangsa ini selama ribuan tahun. Saya pribadi segera selesai dengan tugas saya. Saya pribadi akan segera mengatakan saya tidak punya hutang lagi terhadap negara ini. Begitu saya selesaikan menulis buku ini, buku yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus pasti sukses menuntaskan agendanya. NKRI harus menjadi landasan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Amin. Amin katanya.